Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-28 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Program ini insya Allah akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengkajinya dan mendapatkan hikmah-hikmah serta mampu mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-51 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru lan ilingo sira kabeh id farokna nalikane misah sapa kita falakna tegese nyigar sapa kita bikum kelawan sira kabeh bisa babikum tegese kelawan sebab sira kabeh al-bahra ing segara hatta takhaltumu sehingga bisa mlebu sira kabeh ing bahar hari bina halim mlayu kabeh min aduwikum saking musuh sira kabeh fa anjaina nuli nyelametaken sapa kita kum ing sira kabeh minal hurki saking kerem saking tenggelam wa akhrajna lan menenggelamkan sapa kita ala fir'auna ing keluargane Fir'aun kaumahu tegese kaume Fir'aun ma'ahu sertane Fir'aun wa antum hale utai sira kabeh tangzuruna iku ningali sira kabeh ila intibakil bahri marang nyungkupe segara. Intibak itu dari membelah menuju menyatunya kembali, itu namanya intibak. Alaihim ing atase ala Fir'aun qaumahu ma'ahu. Ayat ke-50 ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel diperintahkan, ingatlah ketika kami membelah laut disebabkan karena engkau semuanya. Artinya apa? Allah ingin menyelamatkan engkau semuanya. Jadi Allah itu ya memang sayang kepada Bani Israel ini. Tetapi Bani Israelnya saja yang kemudian banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga engkau semuanya setelah dibelah laut tersebut sehingga engkau dapat masuk dan dapat selamat dari haribina, dapat selamat dari musuh-musuh kamu. Sehingga fa'anjaina kami bisa menyelamatkanmu dari tenggelam. Seharusnya orang Laut Merah ini masuk ke laut ini tenggelam, tetapi tidak karena apa? Dibelah. Sedangkan wa ahrukna ala Fir'aun. Sedangkan musuh kamu yaitu Ali Fir'aun itu tenggelam beserta kaumnya, beserta bala tentaranya. Wa antum tangdurun, dan engkau semuanya itu melihat bagaimana kemudian air laut itu menyatu kembali. Nah di sini ayat ke-50 ini memang kemudian kalau kita ambil makna dari sini bahwa yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita adalah bagaimana kemudian kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah bersyukur kepada Allah. Jangan ingat yang jeleknya. Ingatlah kepada sesuatu yang dianggap nikmat, yang kita anggap nikmat, sehingga kita semakin bersyukur. Wa idh wa'adna lan nalikane janjeni sapa kita bi alifin kelawan alif wa dunya lan liyane alif. Wa'adna boleh dibaca wa'adna, boleh wa'adna tanpa alif. Janjeni Musa ing Musa arba'ina ing 40 apane lailatan wengine. Nukti tegese paring sapa kita hu ing Musa inda ing kido iha nalikane tutuke lailah at-taurata maringi Taurat ing Taurat li ta'lamu supaya belajar sira kabeh biha kelawan Taurat. Summa tahottum nuli ngambil sira kabeh al-ijla ing pedet itu anak sapi. Alladzi soho kang wis mencetak hu ing alladzi lakum marang sira kabeh sapa Samiri Musa Samiri. Namanya itu Musa Samiri. Menjadikan al-ilahan ingkang dadi pangeran. Mimba'dihi saking sabadane lungane Nabi Musa. Ba'di dhihabihi tegese sabadane lungane Nabi Musa ilami adina marang nggon janji kita. Wa antum hale utai sira kabeh zalimuna iku zalim sira kabeh bitikhodihi
kelawan ngalape ijel liwat ikum marang nyelehakene sira kabeh adata ing ibadah fi ghairi mahaliha ing dalem liyane panggonane ibadah. Summa afauna nuli ngapura sapa kita ankum saking sira kabeh mahauna tegese nglebur sapa kita dunubakum ing dosa sira kabeh mimba didzalika saking sabadane mengkono-mengkono menyembah ijel ai al ittikhadi tegese menjadikan ijel sebagai ilah. La'allakum menawa sira kabeh tashkuruna iku padha syukur sira kabeh. Nikmat nyukuri sira kabeh. Nikmatana ing nikmat kita alaikum ing atase sira kabeh. Lah, ayat ke 51 dan 52 ini lanjutan ya. Lanjutan dari khitab untuk Bani Israel pada masa Nabi Muhammad itu, yaitu untuk mengingat apa yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Yaitu ketika wa'id wa'adna, dan ketika kita janjikan kepada Nabi Musa 40 hari ya untuk diberikan Taurat agar Bani Israel itu belajar dari Taurat tersebut. Ternyata apa? Jadi waktu itu Nabi Musa diberikan setelah diselamatkan Nabi Musa itu dijanjikan oleh Allah untuk diberi Taurat sebagai pedoman bagi Bani Israel. Tetapi waktu itu Nabi Musa ketika dijanjikan beliau kan harus pergi selama 40 malam. Ya 40 malam. Ternyata apa? Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa, sumatahatumul ijla mim ba'dihi. Setelah ditinggal 40 malam, ternyata mereka itu malah menyembah patung anak sapi. Alladzi sohohu lakum as-samiri, yang dibuat oleh Musa Samiri. Jadi menyembah patung dijadikan sebagai Tuhan, ya. Yang dibuat oleh Musa Samiri. Musa Samiri itu siapa? Kalau kita lihat di bawah, Nabi Musa dulu ya. Musa maknahu al-ma'u wasajar. Secara makna Musa itu artinya air dan pohon. Wa huwa adamu anbiya'i Bani Israel, dan Nabi Musa itu adalah nabi paling agungnya atau nabi terbesarnya Bani Israel. Terus kemudian As-Samiri itu adalah sahirun munafikun. Jadi seorang penyihir dari sebagian orang-orang yang menyembah sapi. Namanya adalah Musa ibnu Dhofir. Lah di sini setelah kemudian ini Musa Samiri ini membuat patung sapi, ternyata mereka menyembah menyembah sapi tersebut. Dulu saya pernah diceritakan lah ya, bahwa perbedaan dari Musa dan Musa Samiri. Kalau Nabi Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun, sedangkan Musa Samiri itu dibesarkan oleh Malaikat Jibril. Tapi saya belum tahu dasarnya ini, tapi saya dulu diceritai seperti itu. Jadi Musa Samiri ini kenapa kemudian dia bisa mempengaruhi kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel sehingga menyembah ijel ini? Karena ijel atau patung anak sapi yang diciptakan oleh As-Samiri ini memang patung yang bisa bicara gitu. Jadi katanya al-ijelnya itu bisa bicara. Lah di sini karena Musa Samiri itu dibesarkan oleh Malaikat Jibril, dari dia tahu. Jadi ketika Malaikat Jibril datang ke Musa Samiri ini, terus kemudian membawa buruk atau kendaraannya, kendaraannya Malaikat Jibril ini. Katanya ini dalam cerita ini yang diceritakan ke saya ini kemudian bekas dari tanah yang diinjak oleh kendaraannya ini tadi, buruk tadi, ini ketika diambil bekas tanahnya ini dan ditempatkan di
ditempatkan di sebuah benda, maka benda itu dapat berbicara. Makanya Bani Israel pada waktu itu ya sangat kagum sehingga ini ditipu oleh Musa Samiri untuk menyembah sapi ini. Disebutkan sahirun munafikun, seorang yang sahir dan munafikun. Wa antum zolimun, dan engkau semuanya dengan melakukan itu adalah zolim, telah menzolimi. Karena apa? Karena tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Karena yang disebut dengan zolim itu wat'u syai'in ala ghairi mahallih, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah itu seharusnya kepada Allah, ini kok malah kepada pada ijl atau patung anak sapi. Summa afauna, kemudian kami ampuni engkau, kami hapus dosa engkau setelah mengambil ini tadi, mengambil patung anak sapi menjadi Tuhan tadi. La'alakum tashkurun, diampuni ini agar apa? La'alakum tashkurun, semoga engkau itu bersyukur atas nikmat atau mensyukuri atas nikmat yang kita berikan, yang kami berikan kepada engkau semuanya. Makanya ayat ke-50 dan sampai kepada 52 ini mengingatkan kepada kita. Memang yang harus kita lakukan itu adalah mengingat nikmat. Yang kedua yang saya tangkap adalah bahwa orang yang dibesarkan dalam lingkungan jelek, Nabi Musa yang di lingkungannya Fir'aun ternyata menjadi seorang nabi. Tetapi As-Samiri yang dibesarkan oleh Jibril ternyata dia menjadi syahirun munafikun. Makanya yang perlu kita lakukan adalah mari kita eling lan waspada. Semua orang punya potensi untuk menjadi A dan menjadi B. Kita semoga ketika eling dan waspada, kita semoga menjadi sesuatu, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ayat ini memberikan pengertian kepada kita untuk terus bersyukur agar kita juga ditambah nikmat oleh Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.